fasilitator konvensi hak anak. Saya Dina Evelyn, dan hari ini kita akan membahas tema yang sudah ditentukan sebelumnya, yakni hak partisipasi anak. Di mana hak partisipasi ini bagaimana anak-anak kita bisa didengar, kemudian dihargai pendapatnya, dan dilibatkan dalam setiap keputusan yang menyangkut hidup mereka. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa partisipasi anak ini bukan sekedar kehadiran, tapi juga soal didengar, dipertimbangkan, kemudian dilibatkan. Nah, kita akan menggali ini bersama 3 narasumber yang sudah ditentukan juga sebelumnya. Di sini ada Pak Teddy. Beliau ini adalah mitra kami di DP3AS Malinau. Kami sudah sering sebenarnya melaksanakan kegiatan seperti ini di RRI Malinau, itu namanya ada Dialog Sama Malinau. Beliau sering hadir. Kemudian ada Mbak Yuliana ya, dari Dinas Kesehatan Provinsi Kaltara. Kemudian ada Pak Yohanes, Bapak kita. Beliau adalah, saya bisa mungkin sebut praktisi kali Pak ya. Beliau berkecimpung di bidang yayasan yang memang terjun langsung ke urusan anak-anak. Ya, kita akan mulai dengan pertanyaan yang pertama. Kenapa penting sekali kita memberikan ruang partisipasi pada anak dalam perencanaan dan pelaksanaan program yang menyangkut kehidupan mereka. Nah, saya mohon pada Pak Teddy dari unsur DP3AS selaku instansi teknis mungkin bisa dimohon memberikan penjelasannya. Ya, selamat siang dan terima kasih atas kesempatannya ya, kepada kami untuk mengambil bagian di dalam menyuarakan hak anak. Ya, terkait dengan partisipasi anak, ini adalah bagi implementasi menyuarakan atau implementasi dari hak-hak anak untuk bisa berpendapat, berkelompok, dan berorganisasi. Kemudian anak-anak juga punya hak untuk menyampaikan keinginannya. Nah, partisipasi yang diberikan kepada anak ini kan adalah ruang yang kita bisa berikan di dalam pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh pemerintah dalam proses pembangunan, ataupun partisipasi anak dalam kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah sosial. Nah, sangat penting kita berikan ruang kepada anak untuk bisa menyuarakan pendapat mereka dan mengambil bagian dalam pengambilan keputusan, berperan aktif, berperan serta dalam pengambilan keputusan atau kebijakan yang nantinya berhubungan dengan peran anak dan hak-hak yang akan mereka dapatkan, sehingga dalam setiap kebijakan hak anak ini selalu tidak ditinggalkan dan menjadi bagian dalam sebuah keputusan kebijakan yang diambil. Kira-kira demikian Pak. Pak Yohanes, kalau di prakteknya untuk pertanyaan yang sama, seperti apa implementasi dari hak partisipasi anak? Ya, sebelumnya saya mau menyampaikan slogan yayasan saya. Menjangkau yang tidak terjangkau, menjamah yang tidak terjamah, melayani yang tidak terlayani. Itu slogan yayasan yang saya bawa dalam semangat untuk pelayanan saya. Saya mulai dari bahwa keluarga itu sebuah institusi yang paling kecil dan sangat sensitif. Dan kita percaya bahwa nilai-nilai luhur itu sudah ditanam di dalam keluarga itu pada diri anak. Dia akan bertumbuh, berkembang, dan menjadi manusia yang semakin dewasa. Itu juga tergantung dari situasi dan keadaan yang terbangun di dalam keluarga itu. Dan di samping itu ada keluarga di luar rumah, baik itu pertemanan, persahabatan, dan sekolah yang menjadi sebuah institusi yang bisa mengajarkan dia pengetahuan dan membentuk dia kepribadian sebagai manusia Indonesia. Saya percaya itu. Maka ruang dan peluang yang kita berikan kepada anak itu seharusnya sudah mulai dari rumah. Kita sudah berikan kesempatan kepada anak untuk bisa dapat berpikir dan melakukan apa yang dia lakukan.
tanpa harus ada intervensi yang terlalu jauh oleh orang tua. Berikan dia kebebasan untuk dia mulai bangun semangat hidupnya sebagai insan yang bermartabat. Dan kalau di sekolah itu sudah ada terjadi ruang dan peluang itu, kita sudah mengajarkan mereka, mengikut sertakan mereka di dalam kegiatan-kegiatan, dan dia sudah bisa dapat menempatkan dirinya untuk bisa menunjukkan kredibilitasnya sebagai seorang anak. Dia ikut mengkampanyekan bahwa saya adalah seorang anak, tapi saya sudah menunjukkan kemampuan saya, hobi, bakat, dan talenta saya seperti ini. Itulah ungkapan rasa dari anak-anak. Kemudian dia boleh kita jadikan sebagai generasi untuk dia mengkampanyekan dirinya berkaitan dengan tidak kekerasan. Dia bisa mengeluh, mengesak kepada siapa kalau dia merasa bahwa itu bukanlah sebuah didikan yang baik bagi anak. Maka Yayasan Muara Kasih Semesta, dia melihat dari titik yang paling kecil, tetapi biasnya itu akan menjadi lebih besar. Kami merangkul, kami menjadikan mereka anak-anak yang punya harga diri dan nilai diri. Dan selama ini Yayasan juga memberikan ruang kepada mereka dalam kegiatan-kegiatan, baik itu pentas seni, baik itu dalam ikut lomba-lomba yang berkaitan dengan pengembangan bakat dan talenta. Dan itulah ruang yang dipakai anak-anak saat ini. Mereka happy, mereka senang, mereka gembira karena mereka dipakai, dimanfaatkan untuk bisa menunjukkan jati diri mereka sebagai seorang anak, sekalipun memang di dalamnya ada hal-hal yang perlu kita benahi. Maka momen dan kesempatan ini saya mau mengajak kita semua memberikan ruang kepada anak itu, bukan kita membimbing, kita mengarahkan, berikan mereka kebebasan. Dia akan bisa menentukan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dan itulah nilai belajar yang paling tinggi yang harus kita terapkan pada diri anak, supaya dia merasa bahwa dia mau menentukan masa depannya sendiri. Tentu ada kaitan dengan kita sebagai orang tua, tapi alangkah baiknya kita berikan kesempatan kebebasan untuk mereka. Bagi kami seperti itu dulu, saya batasi diri. Pak Yani tadi disebutkan kita beri kebebasan pada anak-anak, padahal sementara kita tahu bahwa sebenarnya anak-anak juga belum punya yang namanya critical thinking gitu kan. Apa sebaiknya tidak dibatasi memang kebebasan seperti apa yang perlu diberikan pada anak? Di rumah itu kan kita tahu karakter anak itu. Ada beberapa anak yang Tuhan anugerahkan kepada kita punya karakter yang berbeda-beda. Dan justru bapak dan mamanya harus perlu tahu. Sebelum orang lain tahu, orang tuanya sudah tahu karakter anak saya begini. Ya, kemudian itulah yang harus saya sampaikan kepada guru di sekolah. Bu, Pak, saya punya anak ini, dia punya watak seperti ini. Tolong dibantu. Ya. Jadi ada keterbukaan, ada kejujuran, dan juga ada nilai toleransi yang bisa kita terapkan di sana. Maka kebebasan yang saya sampaikan tadi bukan sebebas-bebasnya, tapi berikanlah anak untuk bisa dapat dia membedakan yang mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang bisa menjerumuskan dia dan mana yang bisa dapat membuat dia berhasil. Dan itu tuntunan-tuntunan yang kita berikan tanpa kata-kata, tetapi melalui sikap dan perbuatan kita sebagai orang tua dan guru-guru di sekolah, pasti itu akan menjadi sebuah berkat dan pelekat baik bagi dia untuk bisa bertumbuh kembang. Saya kira itu. Baik, Mbak Yuliana, ada pertanyaan yang sama dari sisi kesehatan, kenapa hak partisipasi anak ini penting untuk berikan? Ya, mungkin perlunya partisipasi anak terutama dalam bidang saya ya Pak ya, di bidang kesehatan, yaitu ikut menyuarakan mengenai kesehatan khususnya reproduksi. Yang kita tahu permasalahan remaja saat ini tuh lebih banyak ke arah reproduksi gitu ya. Jadi mereka, kita memberikan wadah, kita berikan kebebasan untuk ikut mengkampanyekan dan menyuarakan pentingnya edukasi dan pentingnya pengetahuan mengenai reproduksi. Jadi mereka bisa punya rem atau mereka punya batasan-batasan mengenai bagaimana mereka harus bersosialisasi, bagaimana mereka harus berinteraksi dengan lawan jenis, mungkin seperti itu. Baik,
sebelum saya ke pertanyaan berikutnya Pak Teddy, dari pemaparan rekan kita barusan, apa ada yang mau ditambahkan atau yang mau disanggah? Ya, terkait dengan apa yang ditanyakan tentang keberanian untuk menyuarakan pendapat, ini yang sebenarnya didorong bahwa anak-anak mempunyai keberanian untuk menjadi pelopor dalam partisipasi, dan memang tidak semua anak punya keberanian, punya bakat seperti itu, dan itu kadang diwakili oleh rekan-rekannya. Tetapi dalam prosesnya mereka menjadi pelopor dan pelapor itu tidak mereka tampil di depan. Mereka bisa menyuarakan dalam forum anak, menyuarakan kepada temannya yang kemudian didelegasikan. Karena keberanian ini tidak bisa dipaksakan, tapi bertumbuh secara perlahan dan terus dikembangkan oleh. Saya kira itu yang bisa saya tambahkan. Baik. Nah, ini di Permen PPA nomor 3 tahun 2025 mengatur penyelenggaraan partisipasi anak melalui forum anak. Nah, apakah sudah menjamin hak anak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dalam program dan pembangunan di kabupaten kota? Silakan Pak Teddy. Ya, terkait dengan Permen nomor 3 tahun 2025 ya, terkait dengan hak anak untuk berpartisipasi yang kemudian melibatkan forum anak. Jadi pertanyaannya ini mengatur kewenangan untuk partisipasi anak melalui forum anak. Nah, ini ada hal yang baik bahwa kemudian negara memberikan kewenangan kepada kabupaten kota, bahkan sampai di tingkat kecamatan, desa, dan bahkan RT, di mana anak-anak bisa menyuarakan pendapatnya untuk proses pembangunan. Namun ada kekurangannya juga, karena begini, bahwa berdasarkan permen ini yang punya kewenangannya adalah forum anak, yang diberikan kewenangan atau diberikan kesempatan untuk menyuarakan pendapat itu adalah forum anak. Jadi anak-anak yang tidak tergabung di dalam forum, mereka tidak memiliki payung, memiliki kesempatan untuk bisa menyuarakan pendapatnya. Jadi mereka harus bergabung di dalam forum anak daerah tingkat kabupaten atau forum anak daerah di tingkat kecamatan, untuk kemudian mereka bisa menyuarakan pendapatnya. Kalau mereka tidak bergabung, maka mereka tidak bisa menyuarakan pendapatnya, karena permen ini mengatur bahwa yang bisa berpartisipasi adalah forum anak yang tergabung dalam forum anak. Oleh karena itu, maka yang kita dorong adalah agar forum anak ini bisa menyebar, mereka bisa merekrut teman-temannya di setiap wilayah mereka berada ya. Karena memang banyak anak-anak yang punya bakat, punya kemampuan, punya aktivitas, itu mereka mungkin tidak ingin bergabung di forum anak. Mereka bergabung di komunitas, di kelompok, di mana bakat mereka itu tersalurkan. Bukan bakat untuk berorganisasi, tapi bakat mereka untuk bermain musik misalnya, atau menari, atau olahraga. Mereka mungkin fokus di situ. Sementara ada juga keinginan-keinginan mereka, aspirasi mereka terkait dengan bakat minat mereka, pengembangan diri mereka, yang harus mereka suarakan. Nah, jadi ini memang kelemahannya. Ketika permen itu hanya mengatur untuk forum anak yang bisa bersuara, partisipasinya. Oleh karena itu tadi memang harus didorong agar forum anak ini bisa menjangkau ke semua sektor, maksudnya ke semua bidang, supaya anak-anak yang tidak tergabung di forum anak bisa menyuarakan pendapat mereka, partisipasi mereka melalui forum anak. Saya kira artinya permen ini tidak serta-merta mengatur bahwa semua anak itu sudah otomatis masuk di forum anak ini, Pak. Kalau ada kaitan deklarasinya atau apa? Yang saya maksud begini, bahwa tidak semua anak berada di forum anak. Mereka tidak terlibat di organisasi forum anak ini. Mereka terlibatnya di organisasi anak yang lain. Mungkin di sanggar tarinya, di kelompok seninya, mungkin di olahraga dan sebagainya, di kelompok-kelompok mereka. Bukan di forum anak ini yang sudah dibentuk misalnya di tingkat kecamatan, kabupaten. Mereka tidak tergabung di situ.
sehingga mereka untuk menyalurkan aspirasinya mereka harus menyampaikannya ke forum anak, sehingga kemudian forum anak dengan permen ini punya kewenangan atau memiliki kesempatan ada payung hukum mereka untuk menyampaikan aspirasi mereka di dalam pertemuan-pertemuan, misalnya di musrenbang, di musrenbang setingkat desa, kecamatan, bahkan di kabupaten kota, karena diatur dalam undang-undang bahwa mereka harus diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya. Nah, kalau anak-anak tidak bergabung, tidak menyampaikan aspirasinya melalui forum, ya mereka tidak punya kesempatan itu. Jadi maka yang harus kita dorong adalah forum anak ini bisa menyebar. Semua anak harus mengetahui bahwa ada forum anak di mana mereka bisa menyampaikan aspirasi yang kemudian disampaikan dalam pertemuan-pertemuan aspirasi tersebut. Baik, terima kasih Pak Teddy. Untuk pertanyaan yang sama, gimana untuk Pak Ilham memberikan apa? Di Hari Anak Nasional kemarin, saya mengambil momen untuk mengajak anak-anak buat surat cinta kepada Bupati. Artinya ini juga merupakan sebuah penyaluran rasa anak-anak kepada pemerintahnya. Karena saya melihat belum ada forum anak-anak di sana. Kebetulan di gereja saya itu saya menjadi ketua Dewan Pastoral Paroki. Saya akhirnya menginstruksikan supaya ada kelompok anak-anak sekami dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD. Kemudian anak remaja dari kelas 1 SMP sampai kelas 1 SMA, dan OMK dari kelas 1 SMA sampai yang sudah dewasa. Jadi kelompok-kelompok yang kami lakukan ini sebagai sebuah sarana di gereja untuk mereka bisa menyalurkan aspirasi mereka. Mereka mau menunjukkan bahwa mereka adalah sebuah komunitas anak-anak yang di tingkatnya melalui umur dan kematangan psikologi dan IQ-nya, dia bisa melakukan sesuatu berkaitan dengan tingkat umurnya tadi. Dan itu saya melihat sebuah perkembangan baik secara psikologis. Anak-anak tahu dia ditempatkan di mana, dia ada di mana, posisinya di mana, kegiatannya di mana, kemudian siapa saja yang bisa kami bertemu dan kami berjumpa, dan itulah sebuah titik yang saya bisa ambil untuk bisa merekrut anak-anak itu dalam sebuah komunitas, supaya anak-anak merasa bahwa mereka ada di ruangnya, ruang anak-anak sekami, ruang anak remaja, ruang anak muda. Dan itu mereka mempunyai level dan cara berpikir kegiatan yang sangat berbeda dan beragam. Dan saya mau menunjukkan ini sebagai sebuah umpan balik bagi pemerintah. Saya mau dapatkan kopi baliknya. Apakah kita bisa dapat mempunyai sebuah organisasi anak yang namanya Forum Anak di Kabupaten Nunukan, yang bisa mengakomodir, merangkul semua anak-anak dari berbagai suku, bangsa, dan agama. Itu memang berat, sangat berat untuk kita mau lakukan itu. Tetapi mungkin ada cara-cara seperti Pak Hamid, mereka ini bisa kita minta resepnya, triknya. Dan Pak Hamid juga jangan terlalu simpan-simpan, Pak Hamid, kasih keluar itu. Iya. Nah, kami di perbatasan sangat berharap, karena kami tidak melihat pemerintah, kami lihat Indonesia harus melihat Nunukan itu. Jakarta harus melihat Nunukan, bukan orang lain. Maka kami di Nunukan, apa yang kami lakukan, kami menghadirkan negara di sana. Termasuk saya menghadirkan negara, dan 2022 kemarin saya bisa menerima piagam penghargaan oleh negara. Hasan Wirayuda Obama. Baik, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan yang sama, kami mohon pada Mbak Yuliana ini memberikan sebuah pikiran. Ya, ini terkait Permen BPA terbaru yang nomor 3 tahun 2025. Dengan kebebasan untuk anak-anak, kami pernah membuat, ya kami senang sih melibatkan anak-anak dalam hal menyuarakan suatu hal apapun itu. Termasuk kami pernah membuat lomba-lomba yang dimana sasarannya itu adalah anak-anak. Jadi mereka bebas berkreasi di situ. Bahkan kami menggandeng anak-anak dari SLB untuk membuat video-video edukasi mengenai kesehatan, apapun itu kesehatan. Kami bebaskan mereka untuk memilih salah satu edukasi tentang kesehatan, dan itu kami lombakan, dan itu kami berikan mereka juga hadiah-hadiah menarik. Bahkan kami memberikan ruang mereka untuk ikut berpartisipasi dalam hal-hal melakukan
edukasi, kemudian mereka juga kami libatkan dalam sebuah sebagai pelapor ya. Dalam hal ini adalah konselor sebaya, yaitu mereka itu adalah anak-anak remaja yang dipilih untuk menjadi seorang konselor bagi temannya sendiri. Jadi konselor sebaya ini mereka tempat curhat para teman-temannya yang mungkin ada masalah. Jadi yang biasanya mungkin anak-anak remaja ini lebih enak curhat dengan teman daripada orang tua. Jadi diberikanlah seorang konselor remaja ini untuk menggali informasi yang kemudian informasi itu akan disampaikan kepada guru atau orang tua dan kemudian untuk dilakukan tindak lanjut. Baik. Ya, mohon bantuan ketawanya Bapak Ibu. Untuk pertanyaan berikutnya, ini terkait Pak Teddy, saya ingin tahu apa mungkin tantangan yang kerap dihadapi dalam mendorong partisipasi anak ini agar tidak sekedar menjadi simbolis penggugur kewajiban aja gitu. Ya, jadi begini, seperti yang disampaikan tadi bahwa sebenarnya anak-anak ini memiliki berbagai macam karakter. Ada yang pemalu, ada yang pemberani, ada yang ingin menonjol, suka cari perhatian, ada yang cenderung memang tersembunyi karena dengan berbagai sifat karakter atau latar belakang yang membuat mereka juga bisa memiliki karakter-karakter seperti itu nanti. Oleh karena itu memang semuanya harus didorong untuk memiliki keberanian dan kemauan untuk menjadi pelapor dan pelopor. Untuk menjadi memiliki sikap menjadi pelapor dan pelopor ini kan tidak mudah, ya, karena mungkin mereka tidak terbiasa. Oleh karena kalau mereka tidak terbiasa, kita yang membiasakan mereka dengan cara kita sering mengadakan pertemuan-pertemuan sosialisasi dan mendorong anak-anak untuk melakukan kegiatan-kegiatan itu betul-betul dari mereka sendiri. Misalnya ada acara di sekolah, acara di tingkat pemerintah kabupaten kota. Itu ketika anak-anak diberikan ruang untuk mengambil bagian, maka mereka harus secara aktif kita berikan kesempatan untuk berpikir dan bergerak, ya, melakukan ide-idenya, dan mereka kemudian melakukan apa ide itu dituangkan dalam kreativitas mereka. Dan ini harus dilakukan secara berkelanjutan terus-menerus. Sering diadakan pertemuan-pertemuan. Kita yang memfasilitasi anak-anak untuk melakukan kegiatan pertemuan-pertemuan, dan kita kasih kebebasan mereka untuk berbicara. Sehingga dengan demikian mereka akan saling mendorong, saling belajar untuk memiliki keberanian menyuarakan pendapatnya, untuk berpartisipasi, untuk menjadi pelopor dan pelapor. Jadi memang terkadang anak-anak juga butuh contoh, butuh teladan dan butuh dorongan. Bukan hanya dorongan, tetapi juga ada contoh yang depan menjadi tombak yang membuat mereka bisa meniru, sehingga kemudian menumbuhkan keberanian untuk menjadi anak pelopor dan pelapor. Jadi itu hal yang harus kita tumbuh kembangkan terus secara berkelanjutan, terus menerus. Saya kira demikian. Baik. Pak Yohanes, kalau dari sisi Bapak seperti apa? Kalau saya itu merindukan sekali ya bila ada kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk merangkul dan mengakomodir semua anak-anak dari berbagai agama. Yang saya mau dapatkan adalah nilai toleransi. Sekarang ini kita tidak bisa mempertemukan karena ada itu kotak-kotak itu. Oh, saya agama Islam, saya agama Katolik, saya agama Kristen. Tapi bila kita kemas dalam sebuah acara pentas budaya lintas agama misalkan saja. Kemudian dari sana ada nuansa musik dari Islamik, kemudian dari berbagai agama. Luar biasa. Saya merindukan itu bisa terjadi di Nunukan. Tapi selama ini belum bisa tergapai karena mungkin masih ada beberapa yang belum nyambung pikirannya. Saya sebagai aktivis seni juga untuk bisa memunculkan itu, tapi belum ada respon dan respect. Tapi yang saya inginkan adalah demikian. Memang sangat sulit anak-anak ini kalau kita mau gabungkan mereka dalam sebuah organisasi besar.
tanpa harus kita mengakrabkan mereka dalam sebuah pertemuan seni. Karena seni itu saja yang bisa mengikat mereka. Seni itu saja bisa dapat membuat pertemanan mereka menjadi lebih akrab lagi. Bahkan seni itu juga dapat membuat mereka saling membagi rasa. Dan saya berharap ini menjadi PR kita bersama. Kita tinggalkan keilmuan kita, mari kita jadikan satu untuk bisa menemukan yang satu ini, supaya anak-anak itu bisa punya ruang yang begitu banyak dan bahkan mereka berpartisipasi tidak hanya untuk daerahnya, tapi suatu waktu dia akan menunjukkan bahwa nasionalisme dan patriotisme mereka di perbatasan ini juga tidak bisa dikalahkan. Nah, bagi saya, ajakan demi ajakan saya lakukan dalam forum-forum bersama, baik dengan pemerintah maupun di kalangan para penggemar seni. Saya akan menjadikan ini sebagai sebuah pendapat yang tidak pernah luntur. Saya harus tetap kejar supaya ini bisa terjadi. Dan saya apresiasi dengan apa yang disampaikan oleh teman saya, bahwa memang sangat sulit anak itu kalau kita mau karena karakter dan karakteristik mereka itu sangat jauh berbeda. Apalagi yang tidak reaksi, tidak respon, tidak respect itu mati dalam hal pertumbuhan baik mental maupun pikiran dan juga semangat. Saya kira itu dulu sama atas. Baik. Dari sisi kesehatan Mbak Yuliana, apa yang menjadi kendala? Ya, di era digital saat ini sebenarnya kebebasan anak mengeksplor itu tuh harus ada batasnya, Mbak ya. Itu sebenarnya selain anak menjadi pelopor dan pelapor, mereka bahkan bisa menjadi juga pelaku kalau kita tidak memberikan batasan-batasan. Nah, di sini butuh peran dari orang tua, Mbak. Apalagi kita tahu sekolah pertama anak itu kan adanya di rumah nih, Mbak, bersama dengan orang tua. Jadi memang perlu sekali orang tua nih melihat anaknya bagaimana sih anak ini mungkin bermain media sosial, kemudian di sekolah dengan teman-temannya, kemudian juga kegiatan-kegiatannya yang lain. Jadi anak bebas tapi tetap terkontrol. Baik. Panitia mohon izin, apakah kami masih punya waktu untuk melanjutkan? Bisa kita tambahkan satu narasumber terkait Satu menit. suara anak. Mungkin dari psikolog mungkin kita bisa minta mungkin terkait dengan kemampuan anak untuk mental anak. Dari sisi psikolog mungkin bisa menyampaikan pendapatnya tentang mental anak untuk menyuarakan pendapat. Ngambilkan kursi. Kita sudah sudah. Terima kasih atas kesempatannya. Suatu penghargaan bagi saya bisa bergabung dalam podcast ini. Baik, nah menurut saya memang remaja itu unik. Dalam artian remaja ini memang aktif-aktifnya kalau dalam otak itu amigdala gitu ya. Amigdalanya itu lagi aktif-aktifnya. Dalam artian impulsivitasnya itu muncul. Makanya dimana ketika remaja itu rasanya itu pengen terus-terusan, ada keinginan, ketertarikan terkait hal-hal yang merasa dia penasaran, terus kemudian hal-hal yang dirasa nyaman, enak gitu ya, itu akan muncul secara impulsif karena amigdalanya dalam proses otaknya itu memang lagi tinggi-tingginya. Nah, sedangkan PFC-nya atau prefrontal cortex-nya itu sebenarnya itu matang di usia 20 tahun. Dan di anak-anak ini mungkin belum. Benar apa yang disampaikan di awal, bahwasannya critical thinking-nya belum muncul karena memang di PFC-nya ini memang tahapannya baru sempurna di usia 20 tahun. Nah, sedangkan PFC ini 20 tahun itu baru sempurna. Ketika PFC ini fungsinya untuk bagaimana mengambil keputusan, bagaimana dia melakukan analisa, sehingga ketika dorongan emosinya di amigdalanya ketertarikannya tinggi, sedangkan PFC-nya belum matang, kebayang gak kira-kira apa yang dilakukan remaja? Pasti sesuatu hal-hal yang kiranya
ada kenakalan remaja atau penyimpangan kayak gitu. Nah, yang dibutuhkan remaja ini adalah hal-hal yang kaitannya dengan stimulasi terkait PFC-nya itu. Bagaimana menstimulasi anak sehingga anak ini bisa memunculkan analisanya, bisa mengambil cara mengambil keputusan seperti apa. Itu yang seharusnya diasah ya gitu ya, bagi kita selaku orang tua yang mendampingi. Karena memang tantangan anak sekarang ini nggak cuma tantangan lingkungan, tapi tantangan digital, sehingga membuat istilahnya dopaminnya itu meningkat ya gitu kan. Kita selalu melihat anak-anak bermain gadget, itu kan selalu hal yang menyenangkan bagi anak. Semakin terisi, dopaminnya mencarinya hal yang bahagia. Sedangkan kita zaman dulu bahagianya kalau nunggu film Doraemon, dan itu pun 1 minggu sekali, itu sudah bahagia banget menunggu. Nah, saya berharap nanti para pemerhati anak, begitu juga orang dewasa yang ada di sekitar, mohon tetap benar-benar membantu untuk menstimulasi anak terkait dengan pengambilan keputusan, analisanya, sehingga anak-anak ini memiliki yang namanya executive function atau fungsi luhur dalam otak tersebut. Terima kasih. Satu lagi, apa ada risiko psikologis itu jika anak terlalu didorong untuk berpartisipasi dalam isu-isu dewasa sebelum mereka siap secara emosional, dan bagaimana cara menentukan batas sehatnya itu? nah sebenarnya nggak ada masalahnya seperti itu ya, kalau saya rasa ya gitu ya, nggak ada masalah. Dan artinya semakin dia diajak untuk berdiskusi, menganalisa itu ya, suatu permasalahan-permasalahan yang tadi sudah disampaikan bapak-bapak, ada wadahnya. Semakin tinggi juga istilahnya critical thinkingnya, semakin tinggi juga bagaimana cara dia memandang suatu permasalahan gitu, sehingga itu sebagai suatu pengalaman gitu ya bagi dia untuk lebih menstimulasi terkait dengan activity function dan PFC yang tadi saya sampaikan itu. Bagus sebenarnya kok seandainya dilibatkan. Makanya itu perlu yang namanya stimulasi gitu. Kalau nggak diajak diskusi seperti itu, dapat dari mana nih gitu? Otomatis kan dia hanya kesenangan-kesenangan yang dilalui lewat HP yang tadi akhirnya dopaminnya semakin banyak atau kebahagiaannya itu muncul semakin banyak dan mengganggu terkait amigdalanya yang impulsif tadi. Menurut saya seperti itu. Baik, sesuai arahan Pak Habib, kita karena berhubung tinggal satu pertanyaan lagi, kesempatan yang diberikan kepada kita sebagai penutup dari sesi podcast ini, kita akan mendengarkan closing statement dari para narasumber. Saya mohon izin diawali dari Pak Eki, silakan Pak. Ya, terima kasih. Jadi begini, bahwa partisipasi anak ini kan menyangkut kesempatan dan ruang anak untuk menyuarakan pendapatnya dan mengambil bagian di dalam setiap akses sebenarnya, bukan hanya di pemerintah tetapi dimulai dari keluarga, kemudian di lingkungan bermainnya, di lingkungan sekolah, dan di proses mengambil kebijakan pembangunan di pemerintahan. Nah, ini yang harus didorong, artinya bahwa para pemangku jabatan di tingkat kecamatan, desa, bahkan RT itu harus memberi kepercayaan bahwa ada kewenangan untuk memberi ruang kepada anak menyuarakan aspirasinya. Dan mungkin ini yang mungkin belum tersampaikan ke semua unsur pimpinan di tingkat desa, kecamatannya atau RT. Ini yang kemudian selalu disosialisasikan agar anak-anak kemudian mempunyai ruang untuk diberi kesempatan untuk menyuarakan aspirasi mereka dan berperan aktif dalam partisipasi mereka dalam pembangunan. Saya kira itu yang bisa saya tambahkan. Baik, mohon izin pada Mbak. Baik, terima kasih. Kalau closing statement saya adalah jangan takut atau jangan enggan untuk menstimulasi anak sesuai dengan perkembangannya. Karena anak meskipun dia sudah remaja, dia pun masih juga seperti anak-anak yang membutuhkan yang namanya stimulasi sesuai dengan tahapan perkembangannya. Jika dia remaja, maka ajaklah dia berdiskusi sesuai dengan levelnya. Terima kasih. Baik, silakan Pak Yari. Petinggi kami Paus Fransiskus mengatakan begini, anak-anak ini gambaran wajah Allah, maka perlu dihargai, perlu dihormati, perlu dipelihara. Maka anak-anak yang dititipkan bagi kita di forum ini
kita jadikan dia sebagai satu yang sangat berharga di bangsa ini. Karena nanti satu waktu mereka inilah akan menjadi pelapis generasi yang kuat yang bisa dapat melanjutkan perjalanan negara ini. Dan kita berhimpun di sini untuk bisa memperoleh kekuatan itu melalui anak-anak ini. Mari kita mulai merawat, menjaga, kemudian memberikan kepercayaan kepada anak untuk bisa bertumbuh subur baik iman maupun pikiran dan naluri dan juga kemampuannya untuk bisa dapat melihat Indonesia itu lebih maju lagi ke depan. Dan semoga kita yang hari ini bicara tentang anak ini pulang dan melakukan itu di tempat kita masing-masing sebagai wujud daripada bukti nyata yang perlu kita lakukan. Baik, silakan Mbak Yuni. Ya, anak itu